Halo teman-teman, gue mau nanya sesuatu nih ya. Jadi misalnya lu udah kuliah, punya skill juga, punya pengalaman magang bahkan, CV lu juga misalnya udah oke juga, tapi tetap aja susah dapat kerjaan. Atau mungkin sekarang lu udah kerja, tapi ngerasa kayaknya makin susah buat naik jabatan, atau bahkan pindah ke tempat yang lebih baik juga makin susah sekarang. Nah, banyak yang bilang kalau misalnya ini tuh gara-gara persaingan yang makin ketat, atau bahkan ada yang bilang juga ekonominya lagi nggak bagus ya. Nah, tapi riset terbaru dari Anthropic itu nunjukin sesuatu yang lebih spesifik, dan lebih bikin kita harus waspada. Nah, anak muda itu sekitar umur 22-25 tahun yang kerjanya di bidang yang paling banyak dipakai sama AI, itu justru mengalami penurunan lowongan kerja sampai 14%. Dan yang bikin ini menarik adalah ini bukan cuma pekerjaan yang gajinya rendah. Justru pekerjaan yang bergaji tinggi dan butuh pendidikan tinggi justru yang paling terdampak dengan AI ini. Nah, di video kali ini gue bakalan bahas nih, kenapa kok ini terjadi? Siapa yang paling berdampak ya? Dan yang paling penting, itu apa yang bisa kita lakuin. Nah, jadi ini berawal dari riset yang diterbitkan sama Anthropic, perusahaan yang bikin Cloud AI. Jadi mereka tuh bikin ukuran baru yang namanya Observed Exposure ya. Jadi ini sebenarnya tuh cara mereka ngukur seberapa besar sih suatu pekerjaan itu bisa digantikan atau bahkan dibantu oleh AI. Nah, bukan secara teori, tapi berdasarkan data penggunaan nyata di dunia kerja. Jadi ini bukan abal-abal ya risetnya ya. Nah, bedanya sama riset-riset AI sebelumnya, riset ini nggak cuma nanyakan sesuatu apakah AI bisa menggantikan pekerjaan ini secara teknis, tapi juga dipertanyakannya adalah apakah AI beneran udah dipakai buat ngelakuin pekerjaan ini sekarang. Dan hasilnya itu lumayan mengerikan dan juga mengejutkan ya. Nah, justru jadi 97% tugas ya yang mereka amati secara teknis itu justru bisa dikerjakan oleh AI. Nah, walaupun kenyataannya ya, AI itu baru beneran dipakai di sebagian kecil dari tugas-tugas itu aja. Artinya sebenarnya AI itu belum mencapai potensi penuhnya atau maksimalnya. Nah, tapi arahnya udah jelas nih, dia akan terus naik bergerak ke sana. Nah, ini yang bikin banyak orang kaget. Selama itu kita mikirnya pekerjaan yang paling rentan digantikan AI mungkin kayak pekerjaan kasar, pekerjaan bergaji rendah, atau pekerjaan yang nggak butuh pendidikan tinggi, kayak contohnya kasir, operator pabrik, atau bahkan kurir. Ternyata, hasil risetnya menunjukkan sesuatu yang tidak seperti itu. Pekerjaan yang paling terdampak AI justru yang punya profilnya itu yang kebalikan dari yang kita pikirkan. Pekerjaan yang bergaji 47% lebih tinggi dari rata-rata itu lebih banyak yang punya gelar sarjana juga atau bahkan sampai pasca sarjana. Pekerjaan yang bahkan butuh skill teknis dan intelektual justru ini yang paling terdampak oleh AI. Nah, 3 pekerjaan yang paling terdampak ya berdasarkan risetnya ini adalah yang pertama itu komputer programmer. Nah, itu dengan 70% cakupan AI-nya. Jadi 75% itu bisa bisa dikerjakan oleh AI. Nah, yang kedua itu customer service. Dan yang ketiga adalah data entry, itu dua-duanya sampai 67%. Nah, jadi programmer ya, bahkan analisis keuangan, customer service ya, dan pekerjaan di bidang teknologi dan administrasi itu justru yang paling besar kemungkinan digantikan oleh AI. Nah, sementara itu justru pekerjaan seperti contohnya koki, mekanik, bahkan bartender gitu ya, itu hampir sama sekali nggak terdampak sama AI. Nah, karena apa? Karena pekerjaan ini justru membutuhkan kehadiran fisik dan interaksi manusia yang sampai saat ini belum bisa digantikan oleh AI. Oke, sekarang balik ke soal anak muda. Riset ini nemu sesuatu yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Anak muda umur 22-25 tahun yang justru paling terdampak AI. Tingkat penemuan kerja atau job finding rate-nya itu turun sampai 14%. Tapi yang menarik, penurunan ini justru nggak terjadi untuk pekerja yang umurnya di atas 25 tahun. Pertanyaannya kenapa? Kok anak muda yang paling kena? Karena AI paling bagus buat ngerjain pekerjaan entry level, pekerjaan yang biasanya dikasih ke fresh graduate misalnya, pekerjaan yang sifatnya repetitif, terstruktur, dan bisa didefinisikan dengan jelas,
Contohnya kayak nulis laporan, ngolah data, coding sederhana, ngehandle pertanyaan customer gitu ya. Semua itu tuh justru pekerjaan yang biasanya jadi batu loncatan buat anak-anak muda untuk pertama kali masuk kerja. Dan sekarang semua pekerjaan itu mulai bisa dikerjain oleh AI. Nah, perusahaan jadinya nggak perlu hire 5 fresh graduate misalnya ya buat ngerjain tugas-tugas itu. Mereka bisa pakai AI ya atau bahkan yang lebih murah ya, lebih cepat dan tersedia bahkan bisa sampai 24 jam. Nah, jadi lowongan yang paling banyak ya pertama kali berkurang itu justru lowongan untuk entry level. Oke, tapi juga gua harus bilang ini nih ya. Jadi riset yang sama itu juga nunjukin sampai sekarang sebenarnya belum ada peningkatan pengangguran yang signifikan secara keseluruhan ya. Jadi tingkat penganggurannya itu untuk orang-orang di pekerjaan yang paling terdampak sama AI memang naik sedikit ya sejak adanya ChatGPT diluncurkan tahun 2022. Tapi perubahannya masih kecil untuk dibilang signifikan secara statistik. Jadi bukan berarti besok semua orang langsung kehilangan pekerjaan, nggak juga gitu ya. Jadi tidak seperti itu hasil risetnya. Nah, tapi ada satu hal yang bikin ini tetap harus kita khawatirkan. Jadi proyeksi pertumbuhan pekerjaan dari Biro Statistik ya tenaga kerja di Amerika itu nunjukin justru setiap kali cakupan AI di suatu pekerjaan itu naik 10% ya, proyeksi pertumbuhan pekerjaan itu justru turun 0,6%. Bahkan diprediksi sampai 2034. Artinya, pekerjaan-pekerjaan ini ya itu nggak langsung hilang sebenarnya, tapi pertumbuhannya melambat ya, lowongannya makin sedikit ya, dan ini paling kerasa buat anak-anak muda yang baru masuk ke dunia kerja. Oke, sekarang bagian yang paling pentingnya, apa yang bisa lo lakuin dengan keadaan sekarang seperti ini? Nah, pertama, otomatis lo jangan cuma jualan skill teknis yang itu gampang banget dikerjain sama AI. Jadi kalau misalnya skill lu cuma bisa bikin kode aja, atau bahkan ngolah data di Excel, atau bahkan ngehandle pertanyaan yang itu-itu aja, itu justru skill yang paling gampang digantiin sama AI. Jadi lu perlu nambah skill yang memang AI itu susah tiru. Contohnya kayak problem solving yang sangat kompleks gitu ya, atau komunikasi yang empati ya, atau misalnya leadership ya, atau bahkan kemampuan buat ngambil keputusan di situasi yang sangat ambigu. Kedua, pelajari cara pakai AI. Jadi jangan cuma takut sama AI-nya. Orang yang biasa pakai AI atau bisa pakai AI dengan baik, itu otomatis bisa ngerjain pekerjaan yang biasanya butuh tim, dia bisa lakukan sendirian. Ini keunggulan kompetitif yang gede banget sebenarnya ya. Jadi bukan soal AI gantiin lu, tapi gimana soal orang yang bisa pakai AI buat gantiin orang yang tidak pakai AI. Ketiga, kejar pengalaman yang nggak bisa direplicate sama AI. Contohnya misalnya lu punya portofolio di proyek nyata, atau bahkan relasi dengan banyak orang. Nah, atau kepercayaan dari orang-orang di industri itu juga masih penting ya, dan ini otomatis nggak bisa direplicate sama AI. Atau bahkan lu misalnya networking, mentoring, atau bahkan reputasi yang lu bangun ya dari track record nyata lu, ya itu juga masih sangat berharga di zaman sekarang. Keempat, coba pertimbangkan bidang yang mungkin lebih tahan dari AI. Bukan berarti lu harus misalnya jadi mekanik atau bahkan jadi koki kalau misalnya itu memang bukan passion lu. Nah, tapi kalau misalnya lu sekarang masih di fase milih-milih karir misalnya, coba pertimbangkan bidang yang memang butuh banyak interaksi fisik ya, atau kreativitas tinggi, atau bahkan judgement atau keputusan manusia yang sangat kompleks, dan itu harusnya masih tidak bisa digantikan oleh AI. Jadi kesimpulannya AI itu sebenarnya belum bikin pengangguran meledak ya untuk saat ini. Tapi AI udah mulai nutupin pintu-pintu masuk buat anak-anak muda di bidang-bidang tertentu. Nah, lowongan entry level itu otomatis makin sedikit. Pekerjaan pertama yang biasanya jadi batu loncatan buat anak muda justru makin susah didapetin. Dan ini bukan isu yang bakal hilang sendirinya sebenarnya ya. Nah, yang perlu lo lakuin ya otomatis yang sekarang jangan panik ya. Nah, tapi kita mau nggak mau harus adaptasi lebih awal. Karena yang paling terdampak ini sebenarnya adalah orang-orang yang nggak siap untuk berubah. Gue Eko Kurniawan, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!